Afrika, benua dengan potensi yang sangat besar, tengah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti dari perubahan ini adalah Tiongkok, pusat kekuatan dunia yang telah menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur di seluruh benua. Dari jalur kereta api yang melintasi medan yang luas, hingga bendungan hidroelektrik yang mengaliri seluruh kota, kehadiran Tiongkok tengah membentuk kembali kondisi ekonomi dan infrastruktur Afrika. Namun, ambisi yang besar disertai dengan kompleksitas yang besar. Proyek-proyek ini bukan hanya tentang batu bata dan mortir. Proyek-proyek ini tentang orang-orang, kemajuan, dan janji masa depan yang lebih cerah, meskipun bukan tanpa kesulitan. Mari selami beberapa proyek Tiongkok yang paling ambisius di Afrika dan jelajahi bagaimana mereka menulis ulang kisah benua tersebut. Bayangkan bepergian antara Lagos, pusat ekonomi Nigeria yang ramai, dan Ibadan, salah satu kota terbesar dan paling bersejarah di sana. Beberapa tahun lalu, perjalanan ini bisa memakan waktu berjam-jam di jalanan yang padat, dengan penundaan yang menguji bahkan para pelancong yang paling sabar sekalipun. Namun kini, berkat kereta api Lagos-Ibadan, perjalanan ini menjadi mudah. Rel kereta api standar sepanjang 156 km ini, yang dibangun oleh perusahaan konstruksi teknik sipil Tiongkok, selesai dibangun pada tahun 2021 dengan biaya 22,5 triliun rupiah. Ini adalah jalur transportasi modern dan andal yang telah memangkas waktu tempuh dari beberapa jam menjadi hanya lebih dari 2 jam. Kereta api kini melaju dengan kecepatan hingga 150 km per jam, memberikan alternatif yang nyaman dan efisien untuk sistem rel sempit lama yang reot yang tersisa dari masa kolonial. Dampaknya lebih dari sekedar kenyamanan. Rel kereta api telah merevolusi pergerakan barang dan jasa antara Lagos dan Ibadan, mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Bagi Nigeria, ini lebih dari sekedar rel kereta api. Ini adalah simbol kemajuan dan cetak biru untuk proyek infrastruktur masa depan. Kedepannya, rencana pembangunan jalur kereta api Lagos-Kano akan menjadi pengubah permainan, menghubungkan pusat-pusat ekonomi Nigeria dan merangsang perdagangan di seluruh negeri. Jika berhasil, pembangunan ini akan membuka jalan bagi jaringan kereta api yang luas, yang mengintegrasikan pasar-pasar regional di seluruh Afrika Barat, membuka peluang-peluang baru bagi jutaan orang. Di Pantai Gading, pembangkit listrik tenaga air Sobre menjadi bukti dorongan negara tersebut untuk energi berkelanjutan. Terletak di Sungai Sassandra, bendungan senilai 8,5 triliun rupiah ini memiliki kapasitas sebesar 275 MW, yang menyalurkan listrik ke lebih dari 200.000 rumah, dan secara signifikan mengurangi ketergantungan negara tersebut pada impor listrik dari negara-negara tetangga seperti Ghana dan Burkina Faso. Sebelum Sobre, kebutuhan energi Pantai Gading merupakan kesulitan yang terus-menerus. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi negara tersebut menuntut lebih banyak listrik, tetapi fluktuasi pasokan yang sering terjadi membuatnya rentan. Penyelesaian bendungan pada tahun 2017 mengubahnya, menyediakan sumber energi yang stabil dan bahkan memungkinkan Pantai Gading untuk mengekspor kelebihan listrik ke negara-negara tetangga. Namun, membangun bendungan bukanlah hal yang mudah. Curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut dan medan yang sulit menimbulkan kesulitan yang signifikan, mulai dari permukaan air yang berfluktuasi hingga tanah longsor. Namun, berkat rekayasa canggih dan kolaborasi antara Pantai Gading dan Tiongkok, proyek tersebut selesai tepat waktu. Tentu saja, seperti semua proyek infrastruktur besar, Sobre hadir dengan berbagai kesulitan lingkungan dan sosial.
Bendungan dapat mengganggu ekosistem lokal dan menggusur masyarakat. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak ini, memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima dukungan yang mereka butuhkan. Bagi Pantai Gading, Sobre lebih dari sekedar bendungan. Ini adalah simbol kemajuan dan landasan masa depan energi negara tersebut. Bayangkan sebuah pelabuhan yang sangat besar, sehingga dapat menangani 20 juta peti kemas per tahun. 7 kali lipat kapasitas pelabuhan terbesar di Afrika Timur, Mombasa. Itulah visi Pelabuhan Bagamoyo di Tanzania, proyek senilai 150 triliun rupiah yang ditetapkan untuk menjadi salah satu pembangunan infrastruktur paling ambisius di Afrika Timur. Terletak hanya 75 km di utara Dar es Salaam, pelabuhan ini akan menyediakan alternatif yang sangat dibutuhkan untuk pelabuhan Dar es Salaam yang semakin padat. Lokasinya yang strategis akan menjadikannya gerbang penting bagi negara-negara yang terkurung daratan seperti Uganda, Rwanda, dan Burundi, yang saat ini bergantung pada pelabuhan di Kenya dan negara-negara tetangga lainnya untuk mengakses pasar dunia. Dampak Pelabuhan Bagamoyo akan sangat luas. Dengan meningkatkan efisiensi logistik, hal ini akan mengurangi waktu dan biaya pengiriman, sehingga memudahkan negara-negara Afrika Timur untuk terlibat dalam perdagangan dunia. Peningkatan volume perdagangan yang diproyeksikan akan memicu pertumbuhan ekonomi besar-besaran, tidak hanya untuk Tanzania tetapi juga untuk seluruh wilayah. Bagi Tanzania dan Afrika Timur, Pelabuhan Bagamoyo merupakan peluang transformatif yang dapat membentuk kembali masa depan ekonomi kawasan tersebut. Di Angola, proyek tenaga air Kaakulo Kabaka ditetapkan menjadi salah satu proyek energi terkuat di Afrika bagian selatan. Terletak di Sungai Kwanza yang perkasa, bendungan senilai 67,5 triliun rupiah ini akan menghasilkan 2.172 megawatt listrik, lebih dari 2 kali lipat kapasitas energi terpasang saat ini. Bagi negara yang telah lama berjuang melawan kekurangan energi, Kaakulo Kabaka merupakan pengubah permainan. Proyek ini tidak hanya akan menyalurkan listrik ke rumah-rumah dan industri di Angola, tetapi juga mengubah negara tersebut menjadi pusat energi regional. Kelebihan listrik akan diekspor ke negara-negara tetangga seperti Namibia dan Afrika Selatan, membantu menstabilkan pasokan energi di seluruh wilayah. Membangun bendungan bukanlah hal yang mudah. Medan terjal di sekitar Sungai Kwanza telah menimbulkan kesulitan yang signifikan, mulai dari mengangkut peralatan berat hingga mengelola tingkat air yang tidak dapat diprediksi. Namun, dengan keahlian China Gezhouba Group, proyek tersebut berada di jalur yang tepat untuk menjadi kenyataan. Seperti semua proyek pembangkit listrik tenaga air skala besar, Kaakulo Kabaka hadir dengan implikasi lingkungan dan sosial. Bendungan tersebut akan membanjiri wilayah yang luas, berpotensi menggusur masyarakat dan memengaruhi ekosistem lokal. Mengatasi kesulitan ini akan memerlukan perencanaan dan kolaborasi yang cermat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat setempat. Bagi Angola, Kaakulo Kabaka lebih dari sekedar bendungan. Ini adalah simbol harapan dan landasan masa depan energi negara tersebut. Di Mozambik, jembatan Maputo Katembe merupakan prestasi teknik modern yang menakjubkan. Membentang lebih dari 3 km, jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Afrika yang menghubungkan Maputo, ibu kota negara yang ramai, dengan distrik Katembe yang dulunya terisolasi. Sebelum adanya jembatan, menyeberangi Teluk Maputo berarti harus mengandalkan feri yang lambat dan tidak dapat diandalkan. Perjalanan yang dapat memakan waktu berjam-jam, terutama saat cuaca buruk.
Kini, jembatan ini telah mengubah kehidupan sehari-hari ribuan penumpang, mengurangi waktu tempuh menjadi hanya beberapa menit, dan membuat transportasi lebih efisien dan dapat diandalkan. Investasi Tiongkok di Afrika tidak dapat disangkal bersifat transformatif. Dari rel kereta api dan pelabuhan hingga bendungan dan jembatan, proyek-proyek ini membuka potensi besar benua itu, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong modernisasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang peran Tiongkok dalam transformasi Afrika? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak kisah seperti ini.